Assalamualaikum, salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyebab ruqyah tidak mempan. Nah, barangkali dulur-dulur ada yang mengalaminya. Monggo disimak dulur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua nggih. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, di Jawa sebenarnya istilah ruqyah itu tidak ada nggih. Di Jawa itu lebih dikenal dengan kata suwuk ya. Ruqyah itu adalah metode menyembuhkan dengan menggunakan doa nggih, sama juga dengan suwuk. Suwuk pun juga demikian, menggunakan doa ataupun mantra untuk menyembuhkan penyakit yang mana penyakit tersebut berkaitan dengan gangguan makhluk halus, sihir, santet, teluh ataupun mental seseorang. Tapi tidak hanya berkaitan dengan hal yang tidak terlihat mata saja. Suwuk itu bisa untuk menyembuhkan, contohnya sakit secara fisik ya, misalkan terkena bisa ular ya, terkena binatang yang berbisa, terus atau yang sakit gigi ya, kebanyakan zaman dahulu seperti itu ya, lek lorong tuh disuwuk nih ben maring. Nah, tapi pada perkembangan zaman kata-kata suwuk itu sudah tidak banyak yang mengenal, apalagi di era sekarang ini ya, lebih ngetrennya itu orang mengatakan diruqyah ya. Biasanya ruqyah ini menggunakan ayat-ayat tertentu atau doa-doa tertentu untuk menyembuhkan seseorang. Tapi dulur, apakah orang yang memiliki sakit itu kalau diruqyah pasti sembuh? Jawabannya dan faktanya adalah gak mesti, alias tidak pasti. Kenapa demikian? Nah, kita akan bahas ya, penyebab ruqyah tidak mempan pada seseorang. Itu apa penyebabnya? Mohon disimak dulur, barangkali Anda pernah mengalaminya, wis loro diruqyah tapi kok tidak ada perubahannya. Itu kenapa sebenarnya penyebabnya? Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, karena Anda hanya cuma sekali saja. Ingat dulur, pengobatan itu tidak hanya sekali nggih, tapi ada kelanjutannya. Walaupun pada waktu itu mungkin Anda ketika diruqyah merasakan enak, lega gitu ya, atau ada sesuatu yang keluar dari tubuh Anda. Tapi hal ini bila hanya sekali, maka kelanjutannya itu tetap ada, masih ada. Maka yang Anda lakukan itu adalah harus rutin, sama seperti minum obat. Kalau minum obat, kalau rutin kan cepat sembuh. Ruqyah pun juga begitu. Kalau Anda meyakini ruqyah secara benar gitu ya, Anda kalau melakukan hanya sekali saja, maka ya hanya sekali itu saja, gangguan itu akan pergi dari Anda. Yang selanjutnya masih tetap kalau tidak berkelanjutan. Nah, kelanjutannya itu sebaiknya Anda sendiri yang melakukan, bagaimana supaya Anda bisa mengeluarkan gangguan tersebut ya. Kalau Anda mengandalkan selalu diruqyah terus-terusan, itu ada yang jadi ketergantungan dulu. Karena Anda harus tahu benar-benar nggih, ruqyah itu apakah secara benar atau tidak. Karena zaman sekarang membedakan yang benar dengan yang tidak itu juga tidak mudah. Jadi Anda yang harus jeli. Kemudian yang kedua, ini penyebabnya kok tidak mandi atau tidak manjur itu kenapa? Karena yang meruqyah itu kekuatan batinnya tidak sebanding dengan yang diruqyah. Ini bisa jadi yang merasuki atau jinnya atau kirimannya ini levelnya lebih tinggi daripada yang mengatasi ya dulur. Nah, itu sebabnya ketika Anda pergi untuk diruqyah ya, kok tidak ada reaksi apa-apa, kok tetap saja, itu bisa jadi yang nempel di tubuh Anda itu lebih tinggi kekuatannya daripada yang meruqyahnya. Kemudian yang ketiga, ini penyebabnya karena antara yang meruqyah dan diruqyah itu sama-sama tidak nyambung rasa pada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Kadang-kadang orang meruqyah itu hanya mengandalkan lafadznya ya, mengandalkan kefasihannya, mengandalkan mantranya. Sehingga kadang-kadang ki malah jine kuwi sing ditokne ki malah diguyu malahan. Karena apa dulur? Pada dasarnya ya, bukan pada kefasihan dari lafadznya tersebut, tapi yang menyembuhkan, yang menolong itu Tuhan. Jadi kalau yang meruqyah dan yang diruqyah itu mengandalkan bacaannya, bisa jadi jinnya itu hanya tertawa saja, gak masah, gak mempan. Maka di sini adalah yang pertama adalah niat dan kekuatan batinnya. Bagaimana seseorang tersebut bisa nyambung rasa pada Tuhannya. Dan ini sudah pernah saya tanyakan pada guru saya nggih dulur. Kenapa demikian? Karena yaitu tadi nggih dulur. Pada dasarnya dulu itu iblis itu lebih pandai loh daripada manusia ya. Jadi kalau hanya mengandalkan bacaan-bacaannya, iblis itu lebih hafal. Tapi yang membuat seseorang itu sembuh, seseorang itu terlepas dari belenggu gangguan yang tidak terlihat mata, itu hanya Tuhan. Maka ketika mengucapkan doa, walaupun Anda hanya bisa sepatah dua patah kata, tapi hati Anda bisa nyambung rasa pada Tuhan, maka itu yang bisa menyembuhkan, bukan terletak pada lafadznya. Jadi tidak bisa ya seseorang itu dikatakan dia bisa menyembuhkan karena dia pandai dalam melafadzkannya. Contohnya ya, Anda misalkan minta tolong pada saya, bukan berarti kalau Anda sembuh itu saya yang menyembuhkan Anda, tidak. Sebenarnya Tuhan hanya saja melalui perantara, mungkin perantaranya dengan saya, kemudian Anda bisa sembuh. Sebenarnya manusia atau apapun yang ada di dunia ini hanya perantara saja. Tuhan yang menolong, tapi perantaranya melalui media yang ada di dunia. Kemudian penyebab yang keempat ini karena adanya keraguan ya, atau ketidakyakinan, ketidakpercayaan yang diruqyah. Jadi dia itu diruqyah itu hanya kadang-kadang mengikuti saja apa kata orang, oh ruqyah kesana loh, kesana loh, kesana loh. Tapi hatinya ini tidak mempercayai, tidak meyakini ya. Podo ae gak nyambung ya, seperti kabel podo karo enek kabel tapi dicolok nih gak nyambung gitu. Penyebab ruqyah tidak mempan berikutnya yang kelima ini adalah karena tidak ada gangguan jin dalam diri Anda. Tidak ada sihir, tidak ada teluh, tidak ada santet. Lah ini karena pikiran sendiri, sakit karena pikiran sendiri. Ya percuma diruqyah, karena penyebab sakitnya bukan karena faktor luar tapi dari diri sendiri. Maka ini yang diperbaiki adalah mindsetnya ya, motivasi, afirmasi. Jadi tidak memerlukan ruqyah. Mana mungkin kalau Anda tidak sakit yang diganggu kemudian diruqyah kok bisa sembuh? Ya itu tidak ada ceritanya ya, karena tidak berhubungan gitu loh dulur. Lebih baik daripada seperti itu Anda sendiri yang langsung mendekatkan diri pada Tuhan ya, tidak membutuhkan ruqyah. Ini yang menyebabkan seseorang kok tidak mempan, karena memang sakitnya tidak karena gangguan jin. Tapi beda loh dulur kalau yang suwuk gigi kemudian suwuk gigitan binatang berbisa itu beda nggih dulur. Karena kalau suwuk itu pengobatannya juga menggunakan bahan-bahan tradisional juga ya. Ada yang menggunakan contohnya pakai sirih gitu ya, terus disebul ngono mandi somari. Tapi kan kalau ruqyah kan lebih mengutamakan penyembuhan karena gangguan jin ya. Bedanya itu kalau suwuk itu tidak hanya diganggu jin saja. Dulu itu anak rap-rapen apa ya, nangis saja gitu ya disuwuk lah, orang tuanya sendiri yang yuk bisa. Kalau zaman sekarang kan orang lebih mengandalkan, lebih mengutamakan mercoyo sing luwih fasih lafadznya ya. Kalau zaman dulu enggak, yang penting hatinya bisa nyambung pada Tuhannya, itu bisa menyembuhkan dulu. Kemudian penyebab yang keenam itu karena yang diruqyah juga tidak mau berubah. Artinya sebenarnya di ruqyah sudah ada perubahan nggih, tapi dianya sendiri yang tidak mau tarak, istilahnya jangan begini dulu, misalkan jangan melamun gitu ya, dilarang melamun tapi kok tetap, itu kan berarti dirinya tidak mau berubah. Atau dari pikirannya selalu saja memikirkan sesuatu yang
tidak baik, was-was, ragu-ragu, itu juga penyebab menjadi tidak mempan ya apa yang sudah dilakukannya tadi. Ruqyah yang dijalaninya itu tidak mandi itu karena terkadang dari dirinya sendiri, hatinya tidak mau berubah, pikirannya tidak mau berubah. Lah itu yang menyebabkan tidak ada perubahan yang lebih baik dari dirinya. Kemudian yang ketujuh, ini karena pelit sedekah ya. Padahal sedekah itu adalah sebagai tolak bala. Nah, kalau sudah ngelakoni ruqyah tapi eman nyedekahi awake dhewe eman ya, itu kadang-kadang yang membuat tidak mempan ruqyahnya. Kemudian yang terakhir, ini yang kedelapan, adalah karena berputus asa. Percuma dulur Anda berobat dengan menggunakan metode ruqyah sekalipun ya. Nggak hanya ruqyah, Anda mau minum obat, mau konsultasi kemanapun, tapi kalau Anda ini berputus asa, maka sepodo karo putus harapan, percuma, nggak ada jalan keluarnya, nggak ada solusinya lagi, karena Anda sendiri yang memutus itu. Jadi dulur, tayangan ini saya buat karena banyaknya pertanyaan mengenai kenapa seseorang yang sudah diruqyah itu kok tidak mempan ya, apa penyebabnya. Dan saya sudah survei sendiri dan saya juga sudah menanyakan pada yang lebih mengerti daripada saya, bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah salah satu penyebabnya. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Nggih, saya Fitri Ika. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.